Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini Bapak akan membahas tentang bab 1, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi pertama, yaitu bab 1 tentang bilangan bulat dan pecahan ya nak. Sebelum saya menerangkan bilangan bulat, materi yang pertama saya sampaikan adalah bilangan bulat dan lambangnya, sehingga bisa dijelaskan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif. Lambangnya adalah seperti ini kalau negatif, min. Bilangan 0 tahu ya, angka 0 ya. Dan bilangan positif. Bilangan positif lambangnya seperti ini nak, gitu ya. Sehingga kalau dituliskan dalam urutan seperti ini nak, ada titik 3 artinya dan seterusnya. Artinya makin ke kiri masih ada angka lagi nak, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya, tidak terbatas. Lalu min 3, min 2, min 1, dan pembatas antara bilangan negatif dan bilangan positif adalah di tengah-tengah, yaitu bilangan 0. Jadi bilangan 0. Di sebelah kanan bilangan 0 yaitu bilangan positif 1, 2, 3, titik-titik, ini maksudnya dan seterusnya. Ada angka seterusnya seperti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tidak terbatas ya nak ya. Inilah yang dimaksud dengan bilangan bulat dan lambangnya. Anak-anak, ini bilangan bulat yang Bapak tuliskan dalam garis bilangan ya nak. Ini arahnya ke kiri dan ada panah ke kiri ini nak. Dan ini arahnya ke kanan. Ya, ke kanan. Lihat nak. Bilangan di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Tandanya adalah minus. Bilangan di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif. Tandanya plus. Kan Bapak sudah bilang, kalau ada titik 3 kali seperti ini, ya, titiknya ada 3, artinya seterusnya dibacanya. Maksudnya di sebelah kiri min 3 masih ada angka min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10 dan seterusnya. Ya nak, pengertiannya adalah semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Artinya apa? Min 4, min 5, min 6, min 7 terus itu makin besar angkanya tapi nilainya semakin kecil nak. Contoh, ini ada min 3 nak, di sebelah kiri. Dan ada min 1. Min 1 masih di sebelah kanannya min 3 ya kan? Sehingga walaupun min 3 ini angkanya besar, tetapi nilainya kecil dibandingkan dengan min 1. Itu ya nak ya. Min 3 lebih kecil, lebih rendah daripada min 1. Karena kenapa? Karena letaknya ada di sebelah kiri. Begitu maksudnya. Semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Berbeda dengan bilangan positif nak. Bilangan positif semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Ini 1, 2, 3 ada titik-titik dan seterusnya. Artinya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, tidak terbatas. Semakin ke kanan dia semakin besar. Coba contoh, 3 berada di sebelah kanannya angka 1 ya. Sehingga 3 di sini adalah lebih besar. Artinya semakin ke kanan semakin besar angkanya, semakin besar juga nilainya. Berbeda dengan bilangan negatif. Semakin ke kiri, angkanya memang besar, min 10, tetapi nilainya semakin kecil. Paham ya, ya? Bisa membedakan bilangan negatif dan bilangan positif ya, ya? Dan pembatas antara negatif dan positif adalah di tengah-tengah, yaitu bilangan 0. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Ada contoh soal pertama, nak. Pertanyaannya adalah, suhu manakah yang lebih tinggi? Minus 11 derajat atau minus 5 derajat? Mana yang lebih tinggi nak? Mari kita jawab. Kita bikin dulu garis bilangan ya nak. Kita bikin dulu garis bilangan. Ini di tengah-tengah adalah angka 0. Minus 5 kira-kira di sinilah kita pakai perkirakan. Minus 11 kira-kira di sini. Gitu ya nak ya. Jadi minus 11 berada di sebelah kiri daripada minus 5. Ya, minus 11 berada di sebelah kiri daripada minus 5. Sehingga minus 11 di sini dia rendah. Nilainya kan makin ke kiri makin kecil.
Jadi kalau pertanyaannya, suhu manakah yang lebih tinggi? Minus 11 atau minus 5? Pasti yang lebih tinggi adalah yang berada di sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu angka berapa? Angka minus 5. Ya, sehingga yang lebih tinggi itu minus 5. Minus 11 berada di sebelah kiri. Dia lebih rendah ya nak, lebih kecil ya nak. Karena aturan dalam bilangan negatif, makin ke kiri makin kecil. Sehingga jawabannya minus 5 derajat lebih tinggi. Lebih tinggi daripada minus 11 derajat. Gitu ya nak, minus 11 derajat. Itu contoh 1. Kita ke contoh 2 nak sekarang. Contoh soal nomor 2. Sisipkanlah lambang. Ini tanda ya. Lambang ini adalah lambang besar atau ini lambang kecil ya. Di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat benar. Ini soal ada 2 ya, yaitu A dan B. 7 dan min 9 yang A, yang B min 11 dan min 3. Kita jawab satu-satu. Sebelum itu saya ingin menjelaskan lambang dulu. Lambang seperti ini, nah, cara mengingatnya ya, tarik garis saja nak. Kalau tarik garis jadi huruf B ya nak ya, jadi besar. Jadi artinya lambang seperti ini dibaca lebih besar. Kalau lambang seperti ini, kalau dibaca cara menghafalnya tarik garis, jadi K ya, jadi kecil. Artinya lambang seperti ini dibacanya lebih kecil. Sekarang kita jawab yang A. Yang A, bikin garis bilangan nak, bikin garis bilangan. Ya, ini 0. 7 berada di sebelah kanan ya nak. Minus 9 berada di sebelah kiri. Lihat kalimat pertamanya adalah yang A, 7 ya. Dan minus 9. Lihat 7-nya. Lihat depannya 7 ada di sebelah kanan daripada minus 9. Artinya ada di sebelah kanan, maka sesuai dengan aturan makin ke kanan makin besar. Maka 7 di sini adalah lebih besar ya nak. 7 lebih besar daripada minus 9. Sekarang yang B. Sekarang yang B nak. Kita bikin garis bilangan ya nak, yang B ya. Ini 0. Di sini ada minus 3 kira-kira di sini ya. Dan ini minus 11. Ya, seperti itu yang B. Sekarang pertanyaannya minus 11 dulu ya nak. Yang ditanya minus 11 dulu. Titik-titik dengan minus 3 ya nak. Lihat depannya nak. Depannya adalah lihat depannya. Depannya adalah minus 11. Minus 11 di sini pada garis bilangan dia di sebelah kiri daripada minus 3 nah. Karena dia di sebelah kiri, maka makin ke kiri makin kecil. Sehingga minus 11 adalah lambangnya lebih kecil daripada minus 3. Min 11 lebih kecil daripada minus 3. Kenapa? Karena min 11 berada di sebelah kiri ya. Karena di depannya min 11, maka lihat di sini garis bilangan min 11 berada di sebelah kiri min 3. Begitu ya, paham ya? Itu untuk bilangan bulat dan lambangnya. Sekarang kita masuk ke materi kedua ya nak ya. Sekarang materi kedua, penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat ada 3 aturan nak. Kita baca. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku aturan pertama. Ketika min A tambah B, artinya apa nak? Misalkan ada angka yang nilainya itu negatif, makanya min A. Jadi misal ada angka yang tandanya negatif dijumlahkan dengan tandanya positif, nah berarti ada angka negatif dijumlahkan dengan tanda positif. Berbeda ya nak ya, antara negatif dengan positif. Kenapa? Kalau dia berbeda, hasilnya adalah maka dikurangkan tuh nak ya. Jadi kalau tandanya berbeda, maka kurangkan saja angkanya. Aturan pertama. Aturan kedua pun juga sama. A-nya min A ditambah B. Kalau ada angka negatif, cara bacanya begitu. Ditambah dengan angka positif, ya, karena tandanya beda. Yang pertama negatif, yang kedua positif, maka sebenarnya itu langsung angkanya dikurangkan. Kenapa? Karena tandanya berbeda ya nak, karena tandanya berbeda. Aturan nomor 3.
minus A ditambah minus B. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika ada angka negatif dijumlah dengan angka yang negatif juga, ya, B-nya kan negatif, maka hasilnya adalah jumlahkan angka tersebut. Jumlahkan angka tersebut. Kenapa? Karena kedua-duanya negatif. A-nya negatif, B-nya negatif, satu jenis. Kalau dia satu jenis, angkanya jumlahkan. Tetapi hasilnya tetap negatif. Gitu nah ya. Jadi kalau satu jenis sama-sama negatif, angkanya jumlahkan. Angkanya jumlahkan, tetapi hasilnya tetap negatif. Itu maksudnya aturan dalam penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita ke contohnya, nak. Kita ke contohnya. Ini contoh soal yang pertama, nak. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut, nak. Ya, bilangan-bilangan berikut. Yang A, 1A, 10 ditambah min 4. Kita lihat tandanya dulu. 10 tandanya positif, 4 tandanya negatif. Karena positif dengan negatif lain jenis, berbeda jenis, maka aturan yang berlaku adalah kurangkan ya, ya. Kurangkan. Itu 10 dikurang 4 sama dengan 6. Hasilnya kita lihat. Banyakan mana? Positifnya apa negatifnya? Positifnya ada 10, sedangkan di sini negatifnya ada 4. Jadi lebih banyakkan positifnya. Karena lebih banyak positif, maka 6. Hasilnya juga harus positif. Gitu ya, Naya? Sekarang yang kedua, yang B. Min 4 ditambah min 6. Lihat aturannya. 4 tandanya apa? Negatif. 6 tandanya apa? Negatif. Sama-sama negatif. Nah, kalau sama-sama negatif, maka angka tersebut harus dijumlahkan. Cara ngapalinnya gampang ya, nak? Ketika lain jenis, maka angka tersebut dikurangkan. Ketika satu jenis, maka angka tersebut harus dijumlahkan. Karena dia satu jenis sama-sama negatif, angka tersebut dijumlahkan. 4 tambah 6, 4 tambah 6, 10. Terus tandanya apa? Karena sama-sama negatif, tandanya nggak berubah. Tandanya tetap negatif, ya. Karena sama-sama negatif, tandanya tidak berubah. Jadi tandanya tetap negatif. Kalau yang ini tandanya harus mengikuti angka yang paling besar. Karena angka yang paling besar adalah 10. 10 itu bernilai positif, maka hasilnya pun juga harus bernilai positif. Gitu ya, ya. Itu contoh soal nomor 1. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2, nah. Contoh nomor 2, nah. Pada sebuah perusahaan es krim, suhu di ruang administrasi 37 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jadi ada perusahaan es krim di mana suhu di ruangan administrasi itu maksudnya ruang kantor ya, Nah ya. Ruang kantor itu suhunya lebih tinggi 37 derajat Celcius dari suhu daripada suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jadi 37 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu di gudang. Bukan berarti di ruang kantor suhunya 37 derajat Celcius, bukan ya. Kalau kamu menerjemahkan di ruang kantor suhunya 37 derajat Celcius, kamu salah. Tapi pernyataannya adalah di ruang kantor 37 derajat Celcius lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gudang tersebut minus 13 derajat Celcius, nah berarti ketahuan nih, di ruang gudangnya minus 13 derajat Celcius. Berarti di kantornya 37 derajat lebih tinggi dari minus 13 ya, nak. Berapa derajatnya suhu di ruang administrasi? Nah, gini lah ya. Kita bikin dulu garis bilangannya ya, nak. Pembatas 0 ya, nak. Di ruang administrasi berapa? Minus 13. Tetapi di ruang kantornya 37 derajat, nak. 37 derajat. Ya. 37 derajat. Lebih besar. Di sini berapa gitu ya? Suhu kantor sebenarnya berapa? Bukan berarti kantornya 37 derajat Celcius, bukan. Suhu kantor sebenarnya berapa? Kalau dia 37 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu gudang, yaitu minus 13. Maka kalimatnya jadi begini. Suhu di gudang adalah minus 13 derajat Celcius. Suhu kantor adalah 37 derajat Celcius lebih tinggi. Artinya kan jumlah ya, nak. Kan ke kanan arah panahnya. Karena ke kanan dia kan ke positif kan. Kalau ke kanan kan itu positif ya. Positif 37 derajat Celcius. Ya sudah. 13 tandanya apa? Negatif. 37 tandanya apa? Positif. Karena negatif dan positif lain jenis, maka kurangkan. Kurangkan antara 37 dengan 13 berapa?
24 ya nak, 24 derajat Celcius. Nah, tandanya apa? Lebih banyak mana? Negatifnya apa positifnya? Lebih banyak positifnya, yaitu 37. Sehingga hasilnya pun juga positif. Sehingga suhu ruangan kantor sebenarnya adalah 24 derajat Celcius. Ya nak ya? Begitu ya caranya ya nak. Terus ke contoh berikutnya. Ini Bapak ngasih banyak contoh nih. Jangan lupa ya nak, yang tulisan-tulisan tadi kamu tulis ya nak. Sembari nonton videonya, kamu tulis juga di buku catatan ya nak. Jangan nggak ditulis di buku catatan. Hitunglah penjumlahan bilangan bulat berikut. Contoh 1. Minus 29 ditambah 15. Lihat tandanya. 29 tanda negatif, 15 tanda positif. Karena berbeda jenisnya maka kurangkan. 29 dikurang 15. Berapa dia? 14. Hasilnya berapa? Hasilnya positif apa negatif? Lihat angka yang paling besar. Yang paling besar yang mana? Yang paling besar angka 29. Angka 29 tandanya apa? Angka 29 adalah tandanya negatif. Jadi lebih banyak negatifnya. Karena lebih banyak negatifnya, maka hasilnya pun juga negatif. Gitu ya, Nak ya? Sekarang ini, 17 tandanya apa? 17 tandanya negatif, minus 17. 33 tandanya apa? 33 tandanya positif. Karena negatif sama positif berbeda jenisnya, maka kurangkan. 33 dikurang 17, hasilnya 16. Terus tandanya apa? Lihat saja tandanya. Lebih banyak positifnya apa negatifnya? Ternyata lebih banyak positifnya, 33. Karena banyak positifnya, maka hasilnya pun juga positif. Sekarang minus 28 ditambah minus 36. 28 tandanya negatif, 36 tandanya negatif. Karena sama-sama negatif, maka aturannya harus dijumlahkan. 28 tambah 36 hasilnya adalah 64. Terus hasilnya apa? Tandanya apa? Karena kedua-duanya negatif, maka hasilnya tetap negatif. Begitu ya, Nak ya? Untuk contoh 1. Lanjut ke contoh 2. Contoh soal nomor 2. Tentukan nilai N dengan N adalah bilangan bulat. N di sini adalah berupa angka ya, Nak. Angkanya tidak kita ketahui. Yang pasti dia adalah N-nya angka yang berupa bilangan bulat. Jadi bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Soal yang pertama yang A, N ditambah min 11 sama dengan min 17. Sudah. Kita tulis N-nya. Kita tulis sama dengannya. Kita tulis minus 17. Lihat, Nak. Kalau 0, itu pembatas antara bilangan negatif dengan bilangan positif. 0-nya berada di tengah-tengah. Kalau ini, pembatas antara huruf dengan angka adalah sama dengan. Ya, adalah sama dengan. Tetapi kalau 0 di sebelah kirinya negatif, kalau dalam garis bilangan bulat, di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif. Tetapi kalau dalam bentuk seperti ini, sama dengan, di sebelah kirinya adalah bagian depan. Di sebelah kanannya adalah bagian belakang. Jadi di sebelah kanan sama dengan, itu adalah bagian belakang ya, Nak. Biasanya ditempatkan oleh angka. Di sebelah kiri sama dengan, itu disebut namanya bagian depan. Biasanya ditaruh tempat huruf. Kenapa begitu? Karena huruf ditambah angka nggak bisa, Nak. N ditambah min 11 nggak bisa, Nak. Ya, sehingga karena tidak bisa dijumlahkan antara huruf dengan angka, min 11 ini harus dipindahkan. Harus dipindahkan ke tempat angka. Ya, karena di belakangnya sama dengan, di belakang sama dengan, itu adalah tempat angka ya, Nak ya. Sehingga karena dia pindah tempat, yang tadinya negatif 11, maka berubah menjadi positif. Jadi positif 11, gitu ya, Nak. Jadi di sini sama dengan itu perannya penting, seperti angka 0 ya, Nak ya. Kalau di sebelah kiri angka 0 yaitu bilangan negatif. Di sebelah kanan angka 0 yaitu bilangan positif. Kalau di sini di sebelah kiri sama dengan yaitu adalah bagian depan. Di sebelah kanan sama dengan yaitu adalah bagian belakang. Di sebelah kiri sama dengan yang bagian depan tempatnya huruf. Di sebelah kanan sama dengan yang bagian belakang tempatnya angka. Kenapa bisa begitu? Karena huruf ditambah angka tidak bisa. Mana bisa N ditambah minus 11? Nggak bisa kan? Karena nggak bisa, maka kita harus kumpulkan angka di belakang sama dengan. Ya, Nak ya? Sehingga minus 17, minus 11 pindah tempat, tadinya negatif jadi positif. Sehingga N sama dengan 17 tandanya negatif, 11 tandanya positif. Negatif sama positif berbeda tandanya. Lain jenis, karena lain jenis maka kurangkan. 17 kurang 11 hasilnya adalah 6. Tandanya apa, Nak? Lihat saja yang paling banyak angka berapa. Yang paling banyak angka 17. 17 tandanya apa, Nak? Negatif. Karena lebih banyak negatifnya maka hasilnya juga negatif. Sekarang ini
N di depan sama dengan, sudah benar ya nak tempatnya ya nak. Karena di depan sama dengan, di sebelah kiri sama dengan itu bagian depan tempatnya huruf. Nah di belakang sama dengan, ya di sebelah kanan sama dengan ini bagian belakang tempatnya angka, sudah benar. Karena sudah benar ya. Yang masih salah yang ini, yang 15 nggak boleh di bagian depan. Kenapa? Karena bagian depan ini ya adalah tempatnya huruf. Coba kamu jumlahkan 15 tambah N, bisa gak? Kan nggak bisa. Karena nggak bisa, dia harus dikumpulkan angka dengan angka. Sehingga 15 harus pindah ke belakang. Tadinya positif jadi negatif. Sehingga 7-nya negatif, 15-nya juga negatif. Ya nah ya, karena sama-sama negatif, maka dia dijumlahkan. 7 tambah 15, 22. Karena sama-sama negatif, hasilnya tetap negatif. Gitu ya nak, paham ya? Sekarang materi terakhir. Materi terakhir adalah bagaimana kita menjumlahkan bilangan model Gauss, ya. Contoh soal, tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Kalau tadi kan penjumlahannya itu kan cuma 2 urutan ya, misalkan -5 ditambah 7 kayak begitu. Sekarang ini banyak urutannya. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 ditambah terus sampai 76. Bagaimana cara ngitungnya nak? Bisa aja kamu satu-satu, cuman kan lama. Ya nah ya, cara ngitungnya. Terus bagaimana cara cepatnya? Ada logikanya begini. Cara cepatnya begini. Angka pertama atau urutan pertama ya ditambah urutan akhir. Urutan pertama itu angkanya berapa? Angka 1 ya nak. Angka 1 ditambah urutan akhir. Urutan terakhir itu angkanya berapa nak? Angkanya 76. 76 ya nak ya. Dikali banyaknya angka. Angka 1 sampai angka 76 itu ada 76 angka ya nak. Ada 76 angka. Selalu dibagi 2. Nah caranya begitu nak ya. Sehingga 1 ditambah 76 begitu berapa nak? 77 dikali 76 dibagi 2. Kamu bisa kalikan 77 kali 76 boleh, baru dibagi 2. Tapi saya lebih mudah, saya bagi dulu 76 saya bagi 2 dulu. Saya bagi 2 hasilnya adalah 38 ini ya. 77 dikali 38. Jadi hasilnya 77 dikali 38. Kamu bisa hitung berapa hasil dari perkalian 77 dikali 38 ya nak. Ya. Kita kalikan coba. 77 dikali 38 misalkan ya. 77 kali 38 berapa itu hasilnya? Hasilnya adalah 2926 ya nak ya. Hasilnya adalah 2926. Itu contoh soal nomor 1. Terakhir contoh soal nomor 2 ya nak. Terakhir contoh soal nomor 2. Ini 6 ya. Nah ada angka 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 ditambah seterusnya sampai 96. Sama ya. Kayak tadi caranya. Ya. Angka pertama, urutan pertama adalah 7. Ditambah urutan terakhir adalah 96. Ya, dikali banyaknya bilangan. Harus kita hitung dulu. Selalu dibagi 2. Banyaknya bilangan. Lihat. Banyaknya bilangan itu harus dimulai dari urutan ke-1 ya. Ini urutan ke-1-nya 7. Sedangkan banyaknya bilangan urutan ke-1-nya harus 1 nah. Ya, jadi kita harus ubah 7 ini menjadi 1 ya. 7 ini kita ubah menjadi 1. Kenapa? Karena syaratnya begitu. Urutan pertama nilainya harus 1. Sedangkan ini urutan pertamanya nilainya 7. Kita harus ubah 7 ini menjadi 1. Sehingga 7 biar berubah menjadi 1, maka kan dikurang 6 ya, ya. 7 biar berubah menjadi 1, maka kan dikurang 6. 7 kurang 6 kan 1. Ya, gitu ya. Jadi yang depannya dikurangi 6, maka yang belakangnya juga dikurangi 6. Harus sama ya, nak. Depannya kurangi 6, belakangnya juga kurangi 6. 96 kurang 6 adalah 90. Sehingga banyaknya bilangan ini semuanya kalau kita hitung ada 90, nak. Ada 90. Ya sudah, jumlahkan 7 tambah 96 berapa hasilnya? 103 ya nak. Dikali 90 dibagi 2. Ya, tinggal kamu kalikan 103 kali 90 baru dibagi 2. Atau kamu bagi aja ya. Misalkan 92 bagi 1 ya. 90 dibagi 2 45 ya nak. Sehingga 103 dikali 45. Ya udah kali aja. Hasilnya kalau dijumlahkan 4635. Sudah ya nak, selesai materi kita. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.